Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzal Mufti dengan NIM akhir 022 dari kelas Web Programming Teori G. Dalam pengembangan website, penyimpanan data pengguna menjadi bagian yang krusial karena sistem perlu mengenali kondisi dan aktivitas yang sedang berlangsung di dalam aplikasi web. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep, yaitu state, cookie, dan session pada PHP dan JavaScript. Pembahasan ini nantinya mencakup berupa pengertian, fungsi, dan contoh implementasi dan contoh script dari masing-masing konsep tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa konsep ini diperlukan dalam pengembangan web. Saat pengguna membuka website, ada beberapa data yang perlu dipertahankan agar interaksi pengguna dengan sistem itu berjalan secara konsisten. Contohnya di sini ada sistem login, keranjang belanja, tema gelap atau terang, dan preferensi bahasa. Nah, dalam web programming, konsep yang sering digunakan untuk mendukung hal tersebut yaitu state, cookie, dan session. Ketiga konsep ini memiliki fungsi yang berbeda, melainkan tetapi tetap sama berkaitan dengan penyimpanan kondisi atau data dalam aplikasi web. Kemudian konsep pertama yang harus kita pahami, yang pertama di sini adalah state. State adalah kondisi atau data sementara yang menunjukkan keadaan aplikasi dalam waktu tertentu. Pada waktu tertentu. State di sini digunakan untuk menyimpan perubahan yang terjadi saat user berinteraksi dengan website. Contohnya, yang pertama di sini ada tombol diklik, kemudian user login, lalu tema aktif, dan data form yang sedang diisi. Nah, misalnya saat pengguna itu memilih untuk mengaktifkan mode gelap, aplikasi perlu menyimpan kondisi bahwa tema gelap itu sedang aktif. Kondisi tersebut disebut sebagai state. Dengan adanya state ini, nantinya tampilan dari website atau aplikasi dapat menyesuaikan dari aksi pengguna. Oke, kemudian setelah kita mengetahui dari pengertian dari state, bagian ini akan menjelaskan fungsi dan contoh penggunaannya agar konsepnya lebih mudah dipahami. Di sini fungsi utama state yaitu untuk menyimpan kondisi aplikasi secara real time, kemudian membuat website menjadi lebih interaktif dan responsif, dan membantu aplikasi merespons aksi pengguna dengan tepat. Untuk contohnya, misalnya di sini saat tombol diklik, terdapat teks pada halaman berubah dari belum diklik. Ini belum diklik adalah kondisi awalnya, yang nantinya berubah menjadi tombol sudah diklik. Alurnya seperti berikut. Yang pertama ada klik tombol, kita ngeklik tombolnya, kemudian state-nya berubah, dan nantinya kemudian tampilan halaman tersebut diperbarui. Kemudian ada contoh state pada JavaScript. Berikut untuk kode source code-nya. Pada kode ini terdapat variabel yang bernama status klik. Variabel ini berfungsi untuk menyimpan kondisi awal dari tombol tersebut. Jadi kondisi awalnya adalah false atau belum diklik. Kemudian ada function yang bernama klik tombol yang berfungsi untuk merubah status klik ini dari yang tadinya false menjadi true. Setelah itu JavaScript mencari elemen dengan ID text dengan document.getElement by ID, lalu mengubah isi teksnya menjadi
tombol sudah diklik. Jadi contoh ini menunjukkan bahwasanya state dapat digunakan untuk menyimpan interaksi pengguna dan mengubah tampilan halaman berdasarkan kondisi tersebut. Nah, di sini juga terdapat kode untuk menampilkan buttonnya. Setelah memahami state sebagai penyimpanan kondisi sementara pada aplikasi, selanjutnya kita beralih ke cookie. Pada bagian sebelumnya, state digunakan untuk menyimpan kondisi aplikasi. Selanjutnya, website juga dapat menyimpan data pengguna melalui cookie. Cookie merupakan data kecil yang disimpan di browser pengguna. Cookie dapat tetap tersimpan walaupun browser ditutup, tergantung waktu kedaluarsa yang diatur. Cookie biasanya digunakan untuk menyimpan data ringan, misalnya username, pilihan bahasa, tema website, dan preferensi bahasa pengguna seperti state tadi ya, masih sama. Contohnya, ketika sebuah website itu menyimpan pilihan bahasa pengguna, lalu si user ini membuka kembali website tersebut, maka pilihan bahasa yang sama akan otomatis ditampilkan untuk kedua kalinya. Jadi kita tidak perlu untuk memilih pilihan bahasa lagi. Nah, dalam konsep web programming, cookie ini berada di sisi klien atau browser pengguna. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan masuk ke contoh dari script cookie. Yang pertama di sini ada PHP. Pada slide ini ditampilkan contoh untuk membuat dan membaca cookie menggunakan kode seperti ini. Di sini diawali dengan set cookie, username, body, time 3600 atau 3600 detik itu berarti 1 jam. Selanjutnya cookie ini dibaca menggunakan fungsi reset $cookie dan kita masukkan username. Nah, jika cookie tersedia, program akan menampilkan hello lalu cookie $cookie-nya ini. Jika tidak ada cookie-nya, maka sistem akan menampilkan cookie belum tersedia. Lalu pada bagian JavaScript, di sini diawali dengan dokumen.cookie sama dengan username sama dengan body dan max age-nya sama dengan 3600 atau selama 1 jam 3600 detik. Lalu cookie itu dibaca menggunakan let data sama dengan dokumen.cookie. If data includes, apabila terdapat cookie yang bernama username, maka akan menampilkan ditampilkan melalui konsol, yaitu cookie tersedia, kemudian datanya akan ditampilkan. Nah, jika tidak ada, konsol lognya akan menampilkan cookie belum tersedia. Contoh ini menunjukkan bahwasanya cookie itu dapat digunakan, dapat dibuat atau dibaca melalui PHP maupun JavaScript. Nah, setelah cookie ini selesai, pembahasan berikutnya adalah session. Session juga digunakan untuk menyimpan data, tetapi konsepnya sedikit berbeda karena data utamanya itu disimpan di sisi server. Nah, tadi cookie username disimpan selama 1 jam dan dapat dibaca kembali oleh website untuk menampilkan informasi pengguna. Nah, apabila tadi melebihi 1 jam, maka akan mereset lagi ya, atau merekonstruksi menghancurkan cookie. Lalu kita masuk ke konsep session.
Konsep session atau session adalah data sementara yang disimpan di dalam server. Session digunakan untuk mengenali aktivitas pengguna selama mengakses website. Session ini dianggap lebih aman dibandingkan cookie yang tadi karena data utama disimpan di dalam server, bukan di browser pengguna. Nah, selama session masih aktif, pengguna dapat berpindah halaman tanpa perlu memasukkan data yang sudah dimasukkan tadi. Misalnya di sini ada status login, lalu keranjang belanja dan data sementara. Saya ada status login, kita sudah masuk ke dalam misalnya ke e-learning atau ke Siakat. Nah, apabila kita sudah masuk di Siakat, lalu kita membuat tab lagi dan membuka tab tersebut, lalu setelah 5 menit misalnya kita kembali lagi ke halaman e-learning atau Siakat, maka itu tidak perlu melakukan login ulang karena aktivitas login tadi sudah disimpan di dalam server. Nah, selanjutnya untuk memahami penerapannya, di sini saya menampilkan contoh penggunaan session dari PHP dan JavaScript. Pada bagian PHP di sini dimulai dengan session start untuk memulai session. Fungsi ini perlu dijalankan sebelum menyimpan atau membaca data session. Selanjutnya data disimpan ke dalam session dengan kode $session user sama dengan body. Masukkan kode tersebut menyimpan data pengguna dengan nilai body. Kemudian data session dibaca menggunakan pengecekan. Simpan if iset $session user. Jika session tersebut tersedia, maka program akan menampilkan hello user atau hello usernya tadi Budi. Nah, jika session belum tersedia, maka akan menampilkan session belum tersedia. Nah, pada bagian akhir ini terdapat juga session unset, yaitu fungsi untuk menghapus data session, dan session destroy itu fungsi untuk menghancurkan atau mendestroy dari session yang sedang berjalan. Untuk session unset itu menghapus semua data. Nah, kemudian kita masuk ke JavaScript. Pada bagian JavaScript digunakan session storage. Data di sini dimulai dengan disimpan dalam session storage .setItem, itu untuk menyimpan data ke session storage user Budi. Kemudian data tersebut dibaca dengan let nama session storage.getItem user. Jika data tersebut tersedia, konsol akan menampilkan pesan hello plus nama atau hello Budi misalnya. Jika data tidak tersedia, konsol akan menampilkan data belum tersedia. Nah, jika ingin menghapus data dari session storage, maka menggunakan fungsi session storage remove item user misalnya. Nah, perbedaan pentingnya, session PHP disimpan di dalam server. Sedangkan session storage dalam JavaScript itu disimpan di dalam browser dan berlaku selama tab tersebut atau tab di dalam browser itu masih terbuka. Nah, setelah memahami konsep dijelaskan, bagian terakhir adalah untuk mendapatkan kesimpulan dan perbedaan dari setiap konsep yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Setelah membahas state, cookie, dan session secara terpisah, bagian ini akan merangkum perbedaan antar ketiganya berdasarkan penyimpanan, masa berlaku, keamanan, dan adapun juga contohnya. Nah, dari sisi penyimpanan, state di sini berada di dalam memori aplikasi. Kemudian untuk cookie berada di browser pengguna, dan session berada di dalam server. Lalu untuk sisi masa berlaku, state itu
berlakunya hanya sementara atau runtime. Cookie itu bisa diatur tanggal durasi kadaluarsanya, misalnya tadi diatur 3600 detik atau 1 jam, dan session itu selama sesi aktif. Lalu dari segi keamanan, di sini cookie itu dianggap paling tidak aman karena data itu disimpan di dalam di sisi klien, berada di sisi klien, sedangkan session itu lebih aman karena data utamanya berada di dalam server. Adapun contoh dari ketiganya, yang pertama di sini untuk state ada tombol diklik, kemudian tema aktif, kemudian ada cookie, username, bahasa, tema, dan session yaitu status login dan keranjang belanja. Nah, kesimpulannya dari state, cookie, dan session itu memiliki peran penting di dalam web programming. State itu digunakan untuk menyimpan kondisi aplikasi, kemudian cookie digunakan untuk menyimpan data-data yang bersifat sifatnya cuma kecil, dan session itu digunakan untuk menyimpan data yang bersifat menyimpan data sementara di dalam server, terutama data yang berkaitan dengan aktivitas pengguna atau data-data yang penting lainnya. Dengan memahami perbedaan ketiganya, pengembangan web atau developer web dapat memilih metode penyimpanan data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang digarap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.